Poin yang saya mau sampaikan adalah gini. Kita kan ketika bicara kerasukan segala macam, bayangannya selalu roh itu di dalam kita. Nah, dalam konteks Yudas ini ada informasi teologis yang penting. Iblis tidak di dalam Yudas. Dengan berkata membisikkan berarti dia di luar gitu. Petrus sebetulnya bukan sesuatu orang yang buruk-buruk amat lah. Menurut saya, ya Petrus ya kita. Petrus adalah kita gitu. Dia menyangkal Tuhan. Memangnya kita tidak menyangkal Tuhan langsung tidak langsung, sadar tidak sadar ya kita menyangkali Tuhan begitu kan. Ketika kita lihat orang miskin saja kita nggak menolong, itu kita menyangkali Tuhan kan gitu. Wajar saja kalau Yesus begitu Betul melihat yang dia lakukan dan terinspirasi tuh. Nah, satu poin. Coba cari dalam keempat Injil di mana Yesus nyontek quote unquote tindakan kasih seseorang. Cuma ini. Sahabat EKB TV, para pecinta ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program ini, program ngulik Alkitab. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Kita kembali mengulik Injil Yohanes, dan episode kali ini kita hendak mengulik Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Program ngulik Alkitab ini sama-sama kita ikuti sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan menggali setiap pesan yang berharga dalam setiap teks yang kita ulik. Di bawah judul Yesus membasuh kaki para murid, meneladani kerendahan hati Yesus. Dan yang akan mengulik Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 di bawah judul Yesus membasuh kaki para murid, meneladani kerendahan hati Yesus. Telah hadir di studio Bapak Pendeta Asigor Sitanggang PhD. Salam jumpa kembali Bapak Salam Pendeta jumpa Asigor. Kembali Bu Pendeta Santi. Bapak Pendeta Asigor akan mengulik ini Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Sebuah perikop kisah yang banyak sekali kita dengar, kita ketahui bersama, tapi pasti ada beberapa angle yang menarik yang dapat menolong kita untuk melihat teks yang sering kita baca ataupun sering kita dengar dalam khotbah-khotbah dan membuat kita makin terpukau dengan apa yang dilakukan Yesus di Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 ini. Kita akan awali bersama dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kami boleh berjumpa kembali dalam acara Ngulik Alkitab, dan sebentar kami akan mendalami teks dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20, kisah tentang Yesus yang membasuh kaki para murid. Tolonglah baik kami yang di studio maupun para penyaksi, para pendengar melalui media online nanti, kami boleh diberkati oleh Tuhan dalam mengenal mengapa Tuhan yang adalah Allah yang jadi manusia justru rela membasuh kaki para murid yang selayaknya adalah justru pelayan-pelayan bagi Tuhan Yesus Kristus. Oleh Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami mengerti. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya akan membacanya, Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku."
Kata Yesus kepadanya, siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang, juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan siapa yang menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Baik Pak Pendeta, ayat 1-20, pasal 13 diberi judul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di segmen yang pertama ini, kita akan bersama-sama mau mendapatkan penjelasan tentang perikop ini di Yohanes pasal 13 mengenai konteks ini dilakukan pada saat apa, dan menarik ada kata ketika mereka sedang makan bersama, ayat 2, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas anak Simon Iskariot untuk menyerahkan dia. Ini menarik. Dalam sebuah peristiwa lalu kemudian ada iblis yang membisikkan. Mari Pak Pendeta. Seperti diselipkan begitu ya. Baik. Kalau kita lihat Ibu Pendeta Santi, ini kejadiannya dikatakan di ayat 1 sebelum hari raya Paskah mulai. Jadi ini menjelang hari raya Paskah, semakin dekat lah begitu ya. Karena di perikop-perikop sebelumnya juga dikisahkan pengantar seperti itu. Nah kemudian di ayat ini dikatakan Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Jadi ini dia seperti sedang mempersiapkan para murid ya. Dia mempersiapkan para murid, walaupun kita tahu, karena ini kan sudah ditulisnya 2000 tahun yang lalu, kita tahu akhirnya gimana kan gitu ya. Enaknya kita pembaca sekarang kan cerita ini panjang, kita tahu ujungnya gimana. Tapi mereka yang melaluinya kan nggak tahu ujungnya gimana. Nah, ketika Yesus sedang dalam proses akan kembali kepada Bapa, dia mempersiapkan para murid, walaupun itu tadi kita tahu endingnya, mereka tuh tetap tidak siap gitu. Pada faktanya mereka ketakutan, pada faktanya mereka tidak tahu bahwa tidak percaya bahwa Yesus akan bangkit, dan banyak fakta yang lain. Jadi kita melihat bahwa sekalipun Tuhan sudah mempersiapkan mereka, toh mereka juga tetap tidak siap menghadapi itu. Tapi ada pernyataan yang saya suka sekali. Di sini dikatakan, ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Kalau kita ingat, kita maju ke depan di pasal 17, dia berkata kepada domba-domba yang dipercayakan kepada Bapa kepadanya, tapi juga kepada domba-domba lain yang nanti akan dipercayakan. Saya memahami kemudiannya domba-domba lain ini adalah kita, gitu ya, orang-orang percaya kemudiannya. Makanya pernyataan di sini mengasihi orang-orang miliknya di dunia ini, saya meyakini bukan hanya para rasul, skop kecilnya ya para rasul, para murid begitu. Tapi ini juga bicara kita. Mengapa? Karena dikatakan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Dan kesudahan yang dimaksud bukan bicara sengsara Yesus, Passio Christi. Bukan itu kesudahannya. Justru itu semacam sebuah pengantar untuk masuk dalam kesudahan ini yang panjangnya luar biasa. Nah kemudian ketika dikatakan Yesus mengasihi para murid di dalam teks Yunani ini, teks Yohanes 13 ini, ayat 1, Yunaninya eis telos. Jadi into the end. Telos itu bisa dipahami kesudahan, akhir, atau Inggrisnya completion. Jadi penyempurnaan segala sesuatu gitu. Jadi karenanya bisa dipahami akhir itu bukan sebuah kehancuran,
tapi sebuah penyempurnaan gitu. Karena telos itu bisa berarti begitu. Nah, kemudian dikatakan eis telos, ke dalam kesudahan, ke dalam akhir. Dan ini mengingatkan saya atau mengingatkan kita lebih tepatnya pada Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yang ketika Tuhan bilang, pergilah beritakanlah Injil, muridkanlah segala bangsa, kita baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan pernyataan terakhirnya di ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Kalau harfiahnya sampai pada kesudahan. Karena kata yang dipakai juga dari kata telos tadi, dalam teks Yunani Matius 28 ayat 20 itu pakai sunteleia. Sun itu bersama, jadi the end of everything, akhir dari segala sesuatu. Artinya semua ini bersama-sama akan tiba pada akhir, pada ujung. Jadi telos itu bisa akhir, bisa ujung, bisa kelengkapan, bisa penyempurnaan. Nah, dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan sunteleia. Jadi semuanya akan berujung gitu. Dan kemudian ketika kita lihat perbandingan ini, sebenarnya kalimatnya karena sama. Yohanes 13 ayat 1 ini berkata, di sini katakan, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Matius 28:20 berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan. Memang Elai menggunakannya sampai kesudahan segala zaman ya. Tapi kalau teks Alkitab bahasa Yunani sampai pada kesudahannya, menggunakan istilah yang sama sebetulnya, istilah kata dasarnya telos tadi. Telos itu ya bisa end, bisa completion, penyempurnaan, bisa kesudahan juga. Nah, yang menarik karenanya dua-duanya disampaikan oleh Yesus, dan di Matius 28 ayat 20 dikatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahannya. Di sini ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Maka ketika saya memperbandingkan pernyataan dengan menggunakan istilah yang sama, maka dia menurut saya korelatif. Pertama, dia bicara kesudahan, completion tadi. Yang kedua, yang bicara adalah Yesus kepada para murid. Yang satu terkait misi, yang satunya lagi terkait mempersiapkan mereka sampai masa sengsara Yesus gitu. Tapi Yesus mau berkata, ini melampaui ini. Sehingga kemudian ketika memperbandingkan dua ayat ini, atau dua konteks lebih tepatnya, maka saya bisa menyimpulkan kasih Tuhan itu adalah bicara penyertaan sebetulnya. Penyertaannya, bukan bicara pada kondisi. Artinya kalau dia mengasihi kita bukan berarti kondisi jadi lebih baik, bukan jadi kondisi lebih sempurna, bukan jadi seperti yang kita mau dan seterusnya. Maka pernyataan dalam Matius, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman atau sampai pada kesudahannya, Yohanes 13 ayat 1, ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Maka kasih itu bicara penyertaan. Kasih bukan bicara kondisi, kasih bukan bicara material, bahwa Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita secara material dan seterusnya. Karena ini yang mesti di-underline. Kasih berarti bicara penyertaan. Di dalam Kristus dia menyertai regardless of everything, the situation gitu. Terlepas dari situasi itu seperti apa gitu. Jadi ini yang mesti kita pegang. Nah, karenanya yang mesti kita lihat kalau begitu, yang jadi fokus secara baik teologis maupun praktis adalah bagaimana dia menyertai kita, seperti apa penyertaannya gitu. Bukan kalau dia mengasihi berarti dia memberkati kita dengan materi segala macam. Itu sebetulnya seperti anak yang dimanja oleh orang tuanya, yang dikit-dikit materi diberikan. Nah, kita membangun pikiran kalau Allah mengasihi berarti ya kasih ya memberikan. Nah, itu keliru. Nah, karenanya di bagian yang pertama ini penegasan bahwa Yesus berasal dari Allah menyertakan dua bagian kecil yang saya ingin bahas, dan bagi saya ini menarik. Nah, yang pertama tadi sudah saya jelaskan mengenai kasih adalah penyertaan, tapi yang kedua dikatakan di situ iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas. Kalau saya menggunakan istilah saya sendiri itu niat jahat begitu ya. Dan ini menarik. Mengapa? Ya, kita tahu Yudas Iskariot pengikut Yesus, murid Yesus, salah satu rasul, bahkan bisa dikatakan ring satu karena dia bendahara. Dan ini sebetulnya menyiratkan satu hal penting. Iblis tidak di dalam Yudas. Ya, saya sebagai dosen yang mengampu mata kuliah okultisme eksorsisme, kadang-kadang saya diminta, dan cukup banyak loh dari GKI,
tolong dong saya diganggu roh begini. Dan ketika saya layani ada yang memang murni gangguan roh, ada yang sebetulnya psikologis, dan mayoritas sebetulnya psikologis. Nah, poin yang saya mau sampaikan adalah gini. Kita kan ketika bicara kerasukan segala macam, bayangannya selalu roh itu di dalam kita. Nah, dalam konteks Yudas ini ada informasi teologis yang penting. Iblis tidak di dalam Yudas. Dengan berkata membisikkan berarti dia di luar gitu. Dan karenanya iblis tidak perlu untuk masuk dalam diri seseorang. Ini menurut saya menarik, yang fakta yang seringkali diabaikan. Dia nggak perlu berada di dalam kita kok. Dan memang dia tidak di dalam kita. Tapi dia cukup dari luar membisikkan yang jahat. Dan ternyata bisa menggerakkan Yudas dan tentunya kita gitu. Nah, karenanya iblis tidak perlu berada di dalam. Dia cukup membisikkan, manusia bisa menuruti. Dan ini kita juga lihat kan, kejadian yang diceritakan, kejadian pasal 3, manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa. Kan iblis tidak di dalam Hawa, tidak di dalam Adam. Dia cukup menggoda dari luar, begitu. Menggoda dari luar. Nah, Kain membunuh Habel juga begitu ya, seperti itu. Dari pintu kan. Betul. Nah, ini yang mesti diperhatikan ketika kita menyalahkan iblis dengan segala. Ya, kita seringkali mempersonifikasikan iblis, ya oke, dia pribadi. Tapi kita seringkali meninggikan iblis, seakan-akan iblis itu sama dengan Allah. Maha hadir lah, maha kuasa lah, menakutkan segala macam. Padahal di sini sebetulnya yang memainkan peranan yang lebih penting bukan iblis, Yudas. Orang iblis cuma bisikin kok, langsung dia ngerjain semuanya kan gitu. Dengan Adam dan Hawa cuma ngajak dialog, langsung Adam dan Hawa yang kerjain semua kan gitu. Nah, ini yang mesti kita perhatikan betul-betul. Nyelipnya narasi ini tidak selipan yang konyol gitu, bukan. Dalam dunia teologi tafsir biblika, khususnya PB, ini disebut sandwich model. Jadi ada cerita, tengah-tengah ada cerita B, lanjut ke cerita awalnya gitu. Cerita ini kan Yesus sedang ngomong dengan para rasul, basuh kaki, nyeliplah Yudas, balik lagi membasuh kaki dan dialog dengan Petrus. Nah, ini kan nyelip. Tapi di perikop berikutnya Yesus ngomong kemudian ke Yudas kan gitu. Jadi ada selipan di sini. Dan selipan itu sebetulnya salah satu teknik narasi penceritaan yang sangat genial, sangat keren lah gitu. Diselipkan di situ dengan tujuan yang luar biasa. Dan pesan teologisnya sebetulnya bukan iblis sebetulnya yang berperanan penting dalam segala kejatuhan di awal manusia dan segala kejahatan manusia. Nah, ini menarik. Cukup dibisik kita bisa lakukan kok gitu. Jadi koruptor segala macam itu sebenarnya bukan karena iblis menguasai, bukan ada roh korupsi, ada ini itu, ya cukup dibisikkan langsung dilakukan. Itu bicara berarti apa? Hati nurani kan? Itu bicara conscientia, bahasa Latinnya tausunidesis, bahasa Yunani, hati nurani. Dan hati nurani kita itu begitu keruh, dipancing dikit saja bisa langsung mengerjakan hal-hal yang buruk kan begitu. Gampang diprovokasi berarti. Betul. Ya. Berarti dalam diri manusia sudah ada kehendak. Saya lebih melihatnya sebagai pilihan bebas. Disitulah kemudian kenapa saya meyakini adanya penghakiman, karena kita wajib mempertanggungjawabkan bukan hanya tindakan kita. Tindakan kan dimulai dengan keputusan. Keputusan kita itu mesti kita pertanggungjawabkan begitu. Nah, nyelipnya ini jadi satu cerita yang penting begitu. Nah, karenanya kalau kita kembali ke bagian ini, ceritanya jelas menegaskan Yesus tahu kehendak Allah, tahu rencana Bapa, ini bicara missio Dei, bahkan juga tahu bahwa di dalamnya nyelip Yudas Iskariot begitu. Jadi bukan karena iblis pelaku utama sehingga Yudas melakukan itu semua. Iya, dan kita salah kalau kita menganggap iblis sebagai pelaku utama. Itu jadi meniadakan tanggung jawab dari pribadi manusia itu sendiri untuk mengambil Betul, dan keputusan. ini menunjukkan sebetulnya ini peranan Yudas Iskariot jauh lebih besar. Iblis cukup sampai memantik. Terakhir. Iya, iblis cukup memantik, dan ini yang mesti kita catat sebetulnya. Betul. Segala hal buruk yang kita lakukan itu iblis cukup memantik dan kita melakukannya. Tapi begini, itu pilihan kita, berarti kita harus bertanggung jawab begitu. Ya, baik Pak Pendeta. Kita lihat di ayat selanjutnya. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini
mau mengatakan apa di ayat 3 ini, Pak Pendeta? Ya, baik. Terima kasih Bu Pendeta Santi. Dikatakan di situ, Yesus tahu bahwa Bapa telah, pertama di ayat 1, Yesus tahu dia akan kembali dari dunia ini kepada Bapa. Itu bicara dunia sekarang begitu ya. Kemudian di ayat 3 mengulangi lagi nih, ada pengulangan. Yesus tahu. Jadi ini bisa dikatakan semacam foreknowledge ya, kemahatauan atau mengetahui sesuatu yang melampaui indera begitu. Kalau yang di ayat 1 bahwa dia akan kembali kepada Bapa, meninggalkan ini berarti kematiannya dan kenaikannya. Kalau ayat 3 ini bicara otoritas, bahwa Yesus menyerahkan segala, Bapa menyerahkan segala sesuatu, Yesus memperoleh dari Bapa begitu. Nah, pengetahuan ini sebetulnya di ayat yang ketiga dikatakan ia datang dari Allah, kembali kepada Allah menjadi poin yang penting. Kata kembali, nah, itu ternyata bukan kembalinya, tapi datang dari Allah. Ini teks Yunani exelte, dari ex dan elton. Dari elton itu dari kata kerja dasar erchomai. Nah, elton itulah muncul nama Elton John gitu ya. Jadi namanya Kristiani sekali, jadi datang. Nah, exelte itu keluar sebetulnya. Nah, dia berasal dari Bapa. Ketika di Alkitab dikatakan dia datang dari Allah, exelte itu keluar dari Allah, keluar dari dan akan kembali. Maka ini sebetulnya bicara apa? Bicara ya ini trinitarian gitu. Ini trinitarian menunjukkan pada satu sisi keilahian Yesus, pada sisi yang lain menunjukkan kesatuannya dengan Bapa begitu. Dan sebetulnya di sana sini walaupun tidak secara gamblang, di sana sini Yesus selalu sebetulnya menunjukkan kesatuannya dengan Bapa. Di bagian yang lain dia dengan terang-terangan berkata aku dan Bapa adalah satu, misalnya begitu. Nah, kalau di sini dia berkata Bapa menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Nah, ini yang mesti saya harus underline sedikit. Ketika dikatakan Bapa telah menyerahkan segala sesuatu, kita seringkali secara gramatik terpaku pada telah menyerahkan. Kemudian berargumentasi dengan gramatika itu bahwa berarti ada momen di mana Bapa belum menyerahkannya kepada Yesus. Nah, ini sebetulnya yang membuat kita bisa kepleset akhirnya memahami bahwa Bapa lebih besar, anak lebih kecil, bahkan tiba pada gagasan tertentu anak itu ya manusia yang mengalami deifikasi. Dan dalam dunia teologi itu hal yang sudah banyak dipercakapkan, udah lama lah gitu bahkan. Tapi di sini sebetulnya tidak boleh dipahami sebagai sebuah sekuensial gitu. Sebelumnya belum diserahkan, kemudian ada momen diserahkan. Itu yang pertama gitu. Jadi tidak ada kata gramatik yang bisa menjelaskan bahwa dari kekal memang itu berada dalam kekuasaan sang anak juga selain kepada kekuasaan sang Bapa. Nah, karenanya kemudian digunakan. Tapi di sisi yang lain, yang kedua, teks ini juga mau menyertakan kemanusiaan Yesus sebetulnya. Jadi dia manusia, dia ilahi. Dan kita tentu tidak boleh menggunakan 100%. Karena secara matematis 100 itu 1, 100% 100% 1. Jadi 2. Kan ini jadi justru kacau. Kita bisa hanya berkata sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Nah, kalau sepenuhnya Allah, jelas dari kekal dia Allah. Tapi sepenuhnya manusia kan baru sejak dilahirkan oleh Bunda Maria. Maka ketika dikatakan telah menyerahkan, ini bisa juga dipahami dalam pengertian kemanusiaannya. Nah, itu catatan yang mesti diperhatikan. Nah, dialog ini, diskursus ini menunjukkan bahwa dia memang sepenuhnya manusia, tapi nggak berhenti di situ. Dia bukan manusia belaka. Dia juga adalah satu dengan Allah, adalah Allah. Tapi kemudian di sisi yang lain ada semacam dialektika antara kedua hakikatnya. Hakikat sebagai manusia, hakikat sebagai ilahi. Kalau sebagai ilahi ya dari kekal memang demikian. Tapi sebagai manusia, nah ini jadi telah menyerahkan itu tidak boleh dicampur aduk secara kacau. Dia bisa dipahami dari segi kemanusiaannya. Baik Pak Pendeta. Kita akan beranjak ke ayat selanjutnya dan itu kita akan ulik di segmen kedua tentang lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Sepintas ketika kita mendengar ayat ini, membaca ayat ini, tindakan yang agak mirip yang dilakukan oleh Maria di pasal sebelumnya. Nah, kira-kira adakah kemiripan, adakah kesamaan dari dua tindakan ini? Kita akan sama-sama ulik segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang bersama dengan kami dalam program ini, program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes pasal 13 ayat 1-20 dengan judul Yesus membasuh kaki para murid, meneladani kerendahan hati Yesus, dengan narasumber Bapak Pendeta Asigor THD. Baik, mari Pak Pendeta kita lanjut di segmen yang kedua ini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil selai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ini apa yang mau dilakukan oleh Yesus? Kita ingat di pasal sebelumnya, Maria melakukan tindakan yang mirip. Apakah ada kemiripan di antara dua person ini melakukan tindakan membasuh? Baik, sebelum kita bahas ke situ, rekan-rekan sekalian, kita perlu tahu bahwa Injil Yohanes adalah Injil yang tidak ditulis secara kronologis. Artinya bukan secara urutan waktu kejadian. Kalau itu Matius, Markus, Lukas. Karenanya disebut Injil sinoptik, di mana dari sun dan oftalmos berarti melihat bersama. Kebersamaannya di mana? Ditulisnya secara kronologi, urutan cerita. Karenanya kita akan lihat ada urutan-urutan cerita yang memuncak pada Pasio Kristi itu. Tapi di sini Injil Yohanes, seperti ketika kita mengulik pasal 12, nampak pasal 11 dengan pasal 12 ini saling mencerita. 12 bicara pembasuhan Maria, tapi bercerita Maria ini siapa? Saudara Lazarus yang dibangkitkan. Tapi waktu bercerita pasal 11 tentang kebangkitan Lazarus, Lazarus siapa? Saudaranya Maria. Nah, ini indikator yang secara tekstual nampak tersurat bahwa memang bukan ditulis secara kronologis. Nah, karenanya kalau bukan ditulis secara kronologis, lalu gimana? Maka Injil Yohanes ditulis dalam kepentingan teologis. Ada theological interest di dalamnya, ada kepentingan teologis di dalamnya. Maka ketika ditulis 11, 12 ini dalam kaitan Lazarus dan Maria yang kakak beradik, maka kemudian 12-nya Maria membasuh kaki, maka pasal 13 ditaruh. Mengapa? Karena 13 memiliki cerita, narasi, tindakan yang serupa dengan pasal 12. Nah, yang menjadi menarik berarti dia disusun karena ada kedekatan kisah begitu. Nah, menjadi persoalan adalah apakah Yesus duluan atau Maria duluan begitu. Tetapi ketika Yohanes menyusunnya seperti itu, jelas Maria menjadi pengantara. Jadi kayak prolog kalau dalam sebuah buku. Prolog bagi apa? Bagi pembasuhan kaki yang Yesus lakukan. Maria tentunya sangat penting, secara teologis juga penting, tetapi kejadian di Yohanes 13 ini sebetulnya puncaknya gitu. Jadi dia memuncak begitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat pasal 13 bagian perikop berikutnya pindah ke Yudas. Baru pasal 4 mulailah pengajaran Tuhan yang cukup panjang sampai itu pasal 18 baru selesai ya. Jadi dia memuncaki dengan kejadian itu, tapi kemudian kita akan lihat sampai pasal 18 Yesus ditangkap. Artinya ini cerita memuncak, Yesus membasuh kaki,
Kemudian pengajaran dia panjang, sekitar 14, 15, 16, 17, baru 18 Yesus ditangkap. Dan biasanya pengajaran ini dalam studi Biblika PB dipahami, kalau di Matius, Markus, Lukas kan kita nggak tahu setelah Yesus makan bersama perjamuan malam terakhir, terus ke Taman Getsemani, kok nggak ada apa-apa. Nah, rupanya Yohanes fill the gap gitu. Yohanes mengisi kekosongan itu, dan dari Yohanes kita tahu ternyata setelah makan bersama Yesus ngajar panjang banget gitu. Panjang banget. Karena apa? Setelahnya 18 jadi tangkap. Nah, ini berarti pasal 13 ditaruh dengan sengaja sebagai puncak. Dari segala kegiatan pelayanan Yesus, tak puncaknya ini setelahnya dia pengajaran langsung ditangkap. Nah, jadi nggak ada lagi nih puncaknya. Dan ternyata puncaknya jadi begitu penting karena di puncaknya ini Yesus membasuh kaki para murid. Tadi Pendeta Santi sudah membaca ayat yang ke-4 dan ke-5. Kemudian menjadi penting karena kita melihat bahwa berarti satu pasal sebelumnya, Yohanes pasal 12 dengan menaruhnya setelah pasal 12 pembasuhan kaki oleh Yesus, maka apa yang Maria lakukan kemudian dilakukan oleh Yesus. Walaupun tidak ditulis secara kronologis, tetapi ini jadi pendahulu ini. Sehingga secara logis kita bisa pahami sesuai dengan urutan narasi tadi bahwa ini semacam diberikan prolog ini. Dengan kata lain, Yohanes dengan terbuka, dengan fair menunjukkan Maria lebih dulu melakukannya, baru Yesus. Berarti Yesus melakukan apa yang Maria sebelumnya sudah lebih dulu lakukan. Maka kita bisa berkata, Yesus meniru apa yang Maria lakukan. Makanya waktu merespons tindakan Maria, Tuhan kan bilang, ini akan diingat dimanapun Injil diberitakan. Maka saya mulai memahami, ini udah lama kami gali juga di kampus-kampus kami. Ketika saya memahami ini, saya mengerti bahwa perkataan Yesus itu sebetulnya juga merujuk pada tindakan dia membasuh kaki. Kalau zaman sekarang kita bilang copycat gitu ya, kita bilang plagiarisme gitu ya. Tapi dalam konteks Yesus kan itu nggak ada, tidak ada, belum ada budaya. Itu asing lah barang itu pada zaman Yesus. Tapi justru kalau yang saya lihat, Yesus justru tersentuh dengan apa yang Maria lakukan terhadap dirinya. Sehingga bisa dikatakan Maria pun sebetulnya sedang melakukan tindakan profetis, prophetic act, yang bicara bahwa nanti Yesus akan mati dan kemudian dibaluri minyak-minyak rempah-rempah, dibalsam dan seterusnya begitu. Jadi nubuat tindakan Maria adalah tindakan nubuat prophetic act terhadap sengsara bahkan kematian Yesus, tapi juga ternyata semacam clue bahwa Yesus nanti akan melakukan juga. Nah, Yesus yang mengamati itu, kalau saya dari sisi manusianya, saya melihat bahwa ini menginspirasi Yesus gitu. Ini menginspirasi Yesus, dan kita harus tahu bahwa ketika kita melihat Yesus, kita harus lihat bahwa ada sisi ilahi, ada sisi manusiawi. Nah, saya melihat di sini sisi manusiawinya, dia terinspirasi dengan Maria. Dan itu luar biasa menurut saya, dan ini menunjukkan juga bahwa di mana-mana Yesus sangat menghargai perempuan. Dan ini salah satunya teladan yang Maria lakukan, yang bahkan dicemooh oleh Yudas kan. Dan makanya di 13 diceritakan Yudas konyol dan buruknya seperti apa. Di sini bilang, itu kan bisa dikasih buat makan orang miskin. Sampai Tuhan bilang, orang miskin selalu ada, tapi aku tidak selalu ada bersamamu. Yang berarti Yudas tidak betul-betul punya pemahaman yang tepat mengenai presensia Kristi, kehadiran Kristus. Tapi Maria ngerti gitu. Nah, itu jelas sekali bagaimana lelaki dan perempuan dihadirkan juga di sini. Saya suka ini karena saya nulis artikel panjang lebar tentang ini. Harapannya segera terbit. Nah, kembali ke sini, Yesus tidak merasa hina untuk meniru yang Maria lakukan. Justru itu menginspirasi Yesus untuk melakukan. Sehingga tindakan Maria jadi tindakan profetis juga, bukan hanya pada kematian Yesus, bahwa Yesus juga akan melakukan yang Maria lakukan. Waktu Maria melakukannya, dengan rambutnya diseka dengan air mata, terus dibilas lagi dengan minyak yang mahal, menggambarkan kerendahan hati Maria. Nah, kerendahan hati Maria justru kemudian menggerakkan kerendahan hati Tuhan, sejalan dengan kerendahan hati Tuhan. Dan ini sebetulnya harus jadi semacam karakter utama kita.
baik orang percaya secara individual, secara komunal, maupun secara eklesial. Kerendahan hati itu harus jadi karakteristik utama kita. Dan kerendahan hati Maria menggerakkan Kristus. Dan ini yang luar biasa begitu. Dan kemudian ketika Yesus meniru Maria, maka ayat 45 tadi yang sudah dibacakan, Yesus menanggalkan jubah. Ya, menanggalkan jubah ini kan gambaran. Jubah itu menggambarkan kehormatan seseorang. Ya, kalau dia raja maka jubah kebesaran keagungan raja. Tapi manusia biasa jubah itu menggambarkan kehormatan. Nah, waktu Yesus menanggalkan jubah ini sebetulnya dia menanggalkan kehormatan, menanggalkan kehormatannya. Dan ini wajar karena yang dia sedang lakukan adalah meneladani yang Maria lakukan. Dan kemudian diambil sehelai kain linen dan diikat di pinggang. Ini sebetulnya bicara apa? Ini postur pelayan. Pelayan. Dia siap untuk melayani. Ini mirip loh kalau Ibu Pendeta Santi, kita sama-sama orang Batak ya. Di pesta orang Batak kan ada Daliana Tolu. Kalau yang jadi raja itu, yang berpesta itu kan anak. Terus kemudian jadi rajanya kan tulang. Lalu siapa yang jadi pelayan pesta? Parhobas. Boru kan. Boru kan. Apa yang boru lakukan? Mereka wajib pakai sarung. Sarung itu tanda bahwa mereka pelayan, langsung ready. Siap ada beres-beres. Siap beres-beres, ada readiness, ada kesiapan untuk merespon segala kebutuhan. Nah, Yesus sedang berpose seperti itu. Jadi postur yang Yesus lakukan di sini, tanggalkan jubah, jadi tinggal berarti bagian dalam gitu ya. Kemudian dia ikat pinggang, dia mengambil postur pelayan. Wah, ini menanggalkan kehormatannya, ngambil posisi pelayan. Ini saja sudah ekspresi kerendahan yang luar biasa. Dan setelah itu, sebelumnya dikatakan diambil wadah, isi air ya, baru ditanggalkan. Kemudian dia membasuh kaki para murid dan menyeka dengan kain yang terikat di pinggang. Jadi kalau tadi postur pelayan, maka berikutnya ini adalah pekerjaan pelayan, pekerjaan budak begitu, yang siap untuk melayani. Dan biasanya kalau rumah-rumah biasa di depan itu dikasih wadah, isi air dengan centong atau cedoknya untuk membersihkan air. Tapi kalau sampai di dalam rumah ada pelayan seperti ini sebetulnya keluarga kaya, berada, bangsawan, saudagar, dan seterusnya. Ada pelayan khusus untuk melayani para tamunya, begitu. Dan tamu yang diperlakukan ini, tamu terhormat. Karena kita tahu kan, waktu Yesus ke rumah Simon, versi Lukas yang membasuh yang saya juga pernah share, dikatakan di situ, Simon, dari saya datang sampai sekarang, kok sediain air juga enggak. Tapi perempuan ini bahkan menyekanya dengan rambutnya, kan begitu. Yang berarti orang yang kepadanya disediakan air, orang itu terhormat. Apalagi kalau sampai dibasuh sendiri dengan kainnya gitu. Lah bayangkan, Kristus menanggalkan jubahnya, gambaran kehormatan, dia menanggalkan kehormatannya, ambil postur seorang pelayan dengan mengikat kain, bahkan melakukan pekerjaan budak. Sementara para murid yang sebetulnya di Yohanes bagian yang lain, 15, dia berkata, aku tidak lagi menyebut engkau hamba, budak, duloi, tapi sekarang sahabat. Ya berarti waktu dia menurunkan dirinya, dia menaikkan para muridnya gitu. Dia menjadi pelayan para murid yang menurut Yohanes, kamu memang budak sebetulnya, tapi dia perlakukan dengan berbeda. Dan ini gambaran yang menurut saya ini luar biasa. Kalau kita sekedar lihat ya dia manusia biasa, oke. Tapi kalau kita lihat bahwa ini adalah Allah yang berinkarnasi, maka Allah yang berinkarnasi itu kan melampaui kedahsyatan seorang raja, tapi mau kemudian merendahkan hati. Menurut saya itu hina loh, karena menyamakan dirinya dengan budak. Maka ketika itu terjadi, kita melihat bagaimana reaksi Petrus kan. Petrus ini digambarkan meledak-ledak dan inisiator, pemimpin, leader. Waktu Tuhan tiba di kaki Petrus bilang, tidak boleh. Dikatakan begitu, jangan. Tuhan, kau hendak membasuh kakiku. Terus Tuhan bilang, kau nggak tahu yang kau perbuat. Enggak, kau tidak akan pernah membasuh kaki. Dan sebenarnya Tuhan justru menunjukkan memang Petrus nggak ngerti gitu. Ayat sebelumnya Tuhan berkata, engkau tidak tahu apa yang aku perbuat, tapi nanti engkau tahu. Terus Petrus bilang, kau tidak akan pernah. Dan Petrus seperti secara tidak sadar mengamini apa yang Yesus bilang, kamu nggak tahu apa yang aku perbuat. Dan betul, enggak. Kalau dia tahu pasti dia izinkan Tuhan melakukannya gitu. Nah berarti Petrus punya pemahamannya sendiri. Pemahamannya apa? Sebetulnya nggak negatif.
engkau adalah guru dan Guru, Tuhanku, ya. masa engkau membasuh kakiku. Ini mirip dengan Yohanes Pembaptis. Ya. Di pasal-pasal awal Ya. kan dia berkata, harusnya aku yang kau baptis, bukan aku membaptis engkau, kan begitu. Nah, ini sebetulnya gambaran pemahaman yang nggak salah juga. Yohanes Pembaptis menunjukkan kerendahan hatinya, Petrus juga menunjukkan kerendahan hatinya, bahwa nggak benar, aku ini murid, bahkan hambamu, harus aku yang membasuh kakimu. Tapi di sisi yang lain, teks ini menunjukkan Petrus tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dan sebetulnya Tuhan sedang menabrak berbagai macam batas tembok yang dibungkus pada waktu itu. Yang dibungkus pada waktu itu, yang jadi batasan pada waktu itu, murid melayani guru. Gitu. Karena Petrus murid, dia rabi, guru, harusnya murid yang basuh kaki guru. Bahkan dalam konteks itu, murid pun dianggap budak gitu. Guru perintah A, dia harus lakukan. Guru perintah B, dia harus lakukan. Nah, Petrus paham betul. Tetapi dalam perspektif guru dan murid tadi, dalam pengertian yang tidak sesuai dengan apa yang Yesus sedang dobrak. Nah, Yesus sebetulnya sedang dobrak. Nah, ketika Petrus menolak, Tuhan menimpali lagi. Kalau kamu menolak, kamu gak ada bagian dalam aku. Nah, ketika dibilang begitu, Petrus balik lagi, ya udah, kalau gitu basuh seluruh tubuhku. Urusan bagian lain. Nah, Yesus bilang kalau sudah mandi nggak perlu lagi, cukup dibasuh. Nah, ini sebetulnya bicara apa? Ini kan sebenarnya bicara baptisan, kan begitu ya. Ini bicara baptisan. Sebetulnya koneksinya, relasinya ke sana. Tapi sebelum ke sana, kita mesti melihat bagaimana dialog Petrus dengan Yesus. Petrus sebetulnya bukan sesuatu orang yang buruk-buruk amat lah. Menurut saya, ya Petrus ya kita. Petrus adalah kita gitu. Dia menyangkal Tuhan. Memangnya kita tidak menyangkal Tuhan. Langsung tidak langsung. Sadar tidak sadar ya kita menyangkali Tuhan. Begitu kan. Ketika kita lihat orang miskin saja kita nggak menolong, itu kita menyangkali Tuhan kan gitu. Padahal Tuhan bilang, kalau kita memberi makan ke mereka, kita beri makan Tuhan kan gitu. Nah, kalau kita nggak peduli pada orang lemah, orang miskin, kan kita nggak peduli pada Tuhan. Itu kan secara tidak langsung. Artinya, sekali lagi nih, saya mesti underline. Karena ketika kita baca Thomas misalnya, itu juga ada di Injil Yohanes kan. Iman Thomas, iman paling buruk karena hanya melihat baru percaya. Padahal dari Thomas lah satu-satunya pernyataan Yesus adalah Tuhanku dan Allahku. Justru iman Thomas itu iman yang justru kuat. Mengapa? Yang kuyakini tidak boleh sekedar kuyakini karena ngikut-ngikut orang, karena ini itu, tapi betul-betul harus ada pembuktian. Dan iman memang harus sebetulnya diperlakukan seperti itu, begitu. To put into test, gitu, harus diuji iman itu. Dan Alkitab berkata di mana-mana, iman pasti diuji, begitu. Nah, karenanya kecenderungan kita melihat kalau misalnya ada sosok cerita, wah dia buruk, terus kita, wah dia buruk, Thomas buruk, Petrus ini buruk. Kita lupa bahwa mereka adalah kita. Mereka diambil dari masyarakat umum yang ya mereka adalah kita. Petrus adalah kita, Thomas adalah kita. Ini harus kita sadari. Bahkan mungkin kita lebih buruk dari mereka. Nah, karenanya ketika Petrus seperti ini, pada satu sisi menggambarkan meledak-ledaknya dia, tapi juga menunjukkan pemahaman lamanya dia, tapi dia berpegang erat dengan itu. Dan di sisi yang lain, Tuhan tampil dengan sabarnya gitu. Tuhan mau membasuh, yang lain oke, ketemu Petrus nolak gitu. Wah, ini kan bisa disebut kurang ajar nih murid nih. Padahal murid harus nurut pada guru kan gitu. Ini kok nolak? Dia punya ini sendiri. Tapi Tuhan kasih tahu penjelasan. Petrus akhirnya bilang, ya udah seluruh tubuhku. Saya ngebayangin Tuhan pasti ketawa nih. Kalau kita ngebayangin narasi dan mencoba melihat mendalami, masuk ke dalam narasi ini, saya ngebayangin Tuhan pasti ketawa nih. Ini Petrus konyolnya minta ampun. Tadi gak mau dibasuh kakinya, sekarang minta seluruh tubuhnya. Kalau saya gitu ya, saya ngebayangin itu. Tuhan mungkin bilang, emang gue mak lu? Emangnya lu masih bayi dimandiin dan segala macam kan begitu. Tapi di sini Tuhan nampak sabar. Tuhan selalu merespons dengan jawaban yang penuh kesabaran. Tuhan bilang gak perlu kamu mandi. Kalau sudah mandi, sebelumnya kan sudah mandi, cukup kaki dibasuh. Kan begitu. Nah, dialog ini menunjukkan karakter bagaimana Petrus diceritakan, bagaimana Yesus diceritakan. Ini sosok yang meledak-ledak, tapi juga punya prinsip. Tapi ketika dia mengetahui sesuatu yang baru, dia luar biasa begitu.
walaupun tetap salah gitu kan. Sementara Tuhan kita di sini gambarkan demikian sabar menghadapi sosok itu, dan karena kita juga belajar sabar terhadap orang-orang yang mungkin ngeselin, nyebelin dan seterusnya. Ya, jadi tindakan membasuh itu adalah tindakan simbolik ya. Tindakan simbolik, dan apa yang Yesus demonstrasikan itu kan di hadapan para murid ya. Ya, betul. Dan sedang memperlakukan para murid sebagai orang-orang yang dikasihinya, terhormat dan Ya. bahkan dinaikkan Betul. levelnya pada saat itu. Baik, Pak Pendeta, kita akan ulik bersama-sama nanti di segmen yang ketiga yang tentang apa relevansinya nih buat kita Baik. semua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya Taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat YKB TV, pecinta ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami. Kita sedang mengulik Injil Yohanes pasal 13 ayat 1-20 dengan judul Yesus membasuh kaki para murid, meneladani kerendahan hati Yesus. Kita memasuki segmen yang ketiga. Baik, Bapak Pendeta Sigor, apa relevansinya ini untuk kehidupan kita bersama-sama tentang yang Yesus lakukan, Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Baik, terima kasih Pendeta Santi. Rekan-rekan sekalian, Yesus senang sekali melakukan tindakan yang tidak straightforward gitu. Yesus senang sekali melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya simbolik dan seringkali kita agak sulit menangkapnya. Dan audiens kebalikannya justru, audiens bisa dengan mudah mengerti karena Yesus melakukan tindakan-tindakan simbolik, tindakan-tindakan yang di dalamnya ada pesan terselubung yang tentunya dimengerti oleh audiensnya. Kitanya yang karena berjarak sedemikian jauh, dari segi waktu 2000-an tahun, dari segi budaya jauh sekali, dari sisi ilmu pengetahuan juga jauh dan seterusnya. Tapi apa yang Yesus lakukan sebetulnya mudah dimengerti. Waktu dia membasuh kaki, zaman sekarang kan nggak ada yang basuh kaki kita. Tidak ada lagi tindakan membasuh kaki. Kita ke rumah karena kita udah pakai sepatu, tinggal copot sepatu. Atau kalaupun kita masih mesti membasuh, ya di depan ada keran, di dalam ada kamar mandi, kita basuh sendiri gitu. Tapi pada waktu itu tindakan membasuh adalah hal yang lumrah. Walaupun kelumrahannya kemudian juga digoncang. Yang lumrah tadi seperti tadi saya sudah jelaskan, pelayan kepada tamu terhormat, pelayan kepada majikan. Maka waktu Yesus melakukannya secara reversal, terbalik, maka dia sedang pada satu sisi bukan hanya menyampaikan pesan, tapi juga mengguncang
mengguncang kebiasaan custom tadi. Nah, karenanya waktu Yesus melakukannya, tadi saya sudah jelaskan, menanggalkan jubah, ngambil kain lenan, postur seorang pelayan atau hamba atau budak, kemudian sudah ngambil wadah sebelumnya isi air, membasuh kaki pelan-pelan, maka itu tindakan para budak. Di sisi yang lain yang dilayani itu tamu terhormat. Nah, karenanya kita bisa memahami bahwa tindakan ini jelas simbolik, dan karenanya saya mau membagikan dua makna yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini simbolisme terkait dengan apa? Mandi yang Tuhan maksudkan adalah pertobatan menjadi orang percaya, terlepas dari berbagai macam perbedaan tradisi begitu ya. Mandi yang dimaksudkan adalah sebetulnya merujuk atau melambangkan baptisan, yang berarti menjadi bagian dari keluarga Kristus gitu ya, keluarga Kristus. Karena di banyak tempat ketika keluarga di rumah digunakan, itu oikos itu juga bisa berarti keluarga. Ketika Yesus misalnya berada di rumah di Kapernaum, bukan hanya Kapernaumnya yang jadi rumah, tapi orang-orang yang Tuhan jumpai juga jadi keluarga bagi Tuhan. Kira-kira begitu. Nah, karenanya saya singgung menjadi bagian dari keluarga ini merujuk bahwa waktu Tuhan bilang kamu sudah mandi, Tuhan mau bilang kamu udah jadi bagian dari aku. Kamu sudah jadi bagian dari keluarga Kristus. Nggak perlu lagi mandi lagi dan seterusnya. Nah, karenanya ini bicara pertobatan yang dilambangkan dengan baptisan. Maka Tuhan bilang nggak perlu lagi cukup basuh kaki. Dan ini bicara tentang apa? Tentang firman Allah yang kemudian rutin kita dengar dan dalam pemberitaan di gereja, dalam pembacaan kitab suci dan seterusnya, maka itu bicara pembasuhan. Jadi Tuhan di sini sebetulnya cenderung liturgis dan tradisional, ada aspek ini gitu ya. Karenanya kita mesti menolak baptisan yang berulang-ulang, ya, kira seperti itu gitu ya. Dahulu kala ada teman saya bercerita di gereja tertentu, tiap kali dia buat dosa dia minta dibaptis lagi, tiap kali dia buat dosa dia minta dibaptis, sampai dia 6-7 kali dibaptis panjang hidup yang tidak terlalu panjang sejak dia menjadi percaya. Kan itu konyol gitu. So Tuhan mau bilang juga ke situ, walaupun indirect gitu ya. Tapi itu minornya. Nah, sekarang kita masuk pada pesan yang lebih besar dari yang tadi kita sampaikan. Nah, kalau kita lihat di perikop kita, maka di ayat 12 dikatakan, sesudah ia membasuh kaki mereka, dia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Jadi setelah meniru postur dan pekerjaan budak, diambil lagi jubah kehormatannya, dia balik lagi. Jadi itu temporer sebagai sebuah teladan, sebagai sebuah contoh. Maka Tuhan bilang kemudian di ayat yang berikutnya, masih 12 sebetulnya, 12b, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat? Ini yang tadi Tuhan bilang kepada Petrus, kamu gak ngerti apa yang kamu katakan, apa yang kulakukan, tapi nanti engkau akan ngerti. Tapi sebelum dia ngerti, dia langsung melakukan sesuatu yang over gitu ya. Nah, kemudian ada pernyataan di situ di ayat 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini relasi yang tadi saya katakan. Yesus adalah guru, rabi. Mereka para murid yang ada pada zaman itu. Para murid itu mesti melayani rabi mereka. Bahkan bisa dianggap seperti budak gitu. Apapun yang diperintahkan wajib dilakukan. Itulah relasi guru dan murid pada zaman waktu itu. Kalau sekarang nggak boleh ya. Kalau sekarang itu melanggar undang-undang gitu ya. Apalagi mukul itu jelas melanggar ya. Nah, pada waktu itu relasi seperti itu, tapi Tuhan balikan. Makanya Petrus nggak nangkap. Jadi Petrus itu masih di dalam box gitu. Yang Yesus lakukan seperti out of the box gitu. Atau bahkan membongkar boxnya itu sendiri gitu ya. Membongkar boxnya itu sendiri. Makanya Petrus nggak ngerti. Bayangannya aku murid, kamu guru. Nah, kemudian di sini Tuhan bilang, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini menegaskan sebetulnya pemahaman yang Petrus dan para murid miliki. Memang aku guru dan Tuhan. Jadi relasi ini Tuhan tidak rombak. Tapi apa yang ada konsep sosial budaya pada waktu itu yang ada, yang kemudian jadi strukturalis, hierarkis, dan bisa mungkin ada abuse of power segala macam. Tuhan bilang, memang akulah guru dan Tuhanmu. Nah, ini sebelum saya gali lebih jauh, saya mesti beri underline. Waktu Tuhan bilang, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat. Akulah guru dan Tuhan. Dan ini
penegasan yang hampir tidak ada tempat lain. Tidak ada kalau pernyataan bahwa dia adalah guru, ya. Tapi pernyataan bahwa dia adalah Tuhan, ini di sini tok gitu. Menyamakannya dengan Yahweh itu nanti Yohanes 8 ayat 58 yang waktu dia berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Ya, Prin Abraham ego eimi bahasanya. Prin Abraham before Abraham ego eimi. Nah, ego eimi itu sebetulnya terjemahan Yunani di Septuaginta terhadap pernyataan aku adalah aku. Waktu Musa tanya kepada Yahweh, nanti kalau orang Israel nanya namamu siapa? Siapa? Aku adalah aku. Ehi asyir ehi. Nah, dalam Septuaginta, perjanjian lama bahasa Yunani, itu adalah ego eimi. Maka waktu Yesus berkata, sebelum Abraham ada aku jadi, Indonesianya itu kacau sebetulnya. Karena menghilangkan kaitannya dengan kisah di Keluaran itu. Gitu. Waktu Yesus bilang Prin Abraham ego eimi-nya itu adalah ego eimi di Septuaginta, yang Ibraninya adalah eyasirehye. Berarti Yesus secara tidak langsung mau bilang dia itu. Makanya ayat 59-nya Yohanes 8, mereka mau melempari Yesus batu. Mengapa? Karena menghujat Allah, menyamakan diri dengan Allah. Nah, di situ dia kaitkan dirinya dengan Yahweh, tapi di teks ini dia menegaskan memang aku adalah Tuhan gitu. Dan ini satunya perikop di mana Tuhan berkata tegas, seperti itu. Tetapi waktu, ya betul, tegas sekali. Memang aku, karena ditambahkan dalam teks kita, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini tegas sekali, betul tegas sekali. Dan yang menarik adalah kemudian konteks dia sebut dia guru dan Tuhan bukan dalam konteks otoritas, bukan dalam konteks kekuasaan, apalagi penyalahgunaan kekuasaan. Makanya waktu misalnya dalam perjalanan bareng-bareng di Markus 8 ayat 31-32, Markus 9 ayat 32-34, kemudian Markus 10 ayat 32-34. Di situ diceritakan kan di satu momen Yesus jalan, mereka mempeributkan siapa yang paling besar di antara mereka. Kan begitu. Di momen yang lain, versi Matius, bahkan ibunda dari anak-anak Zebedeus ikut-ikutan. Guru, nanti kalau engkau datang, dudukkan mereka di sebelahmu, kiri kananmu. Artinya bahwa di antara para murid nampak terjadi gejolak ingin menggantikan Yesus gitu. Atau kalau nanti Yesus datang jadi raja, karena Mesias berarti jadi raja politik, ya mereka berebutan siapa yang paling top. Paling nggak number 2-nya lah gitu. Number 1-nya kan Yesus. Nah, nampak ini, dan ketika Tuhan bilang, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan tepat sebab aku memang guru dan Tuhan, tapi konteksnya bukan yang tadi, bukan bicara otoritas, kekuasaan, apalagi abuse of power tadi, tapi justru kerendahan hati, penata layanan satu dengan yang lain. Dan dia berkata, karenanya kalau aku yang guru dan Tuhan, kalian saja melakukannya kepada kalian. Tono bilang, ya aku bukan cuma guru, aku Tuhan. Kalian di sini, tapi aku malah merendahkan diri seperti ini melayani kalian. Maka kalian juga harus melakukannya. Di sini katakan, jika aku Tuhan guru membasuh kakimu, kamu pun wajib saling. Nah, kata wajib itu berarti mutlak, absolut. Inilah harusnya yang jadi semacam kultur kita. Ini wajib harusnya. Wajibnya apa? Bukan membasuh saja, tapi saling. Dikatakan wajib saling membasuh kaki. Ini 3 kata yang bobotnya besar sekali. Yang pertama wajib, ini kemutlakan, no other choice, nggak ada pilihan lain, wajib gitu kan. Kita wajib melakukan ini. Apa yang kita lakukan? Pertama, membasuh kaki. Ini kan pekerjaan yang hina, yang buruk, yang rendah gitu. Maka ini kita lakukan, tapi yang terakhir saling. Berarti kalau gitu nggak boleh yang tidak melakukannya, tidak boleh ada yang tidak melakukannya. Dan ketika saling, ini menarik. Berarti kita semua wajib saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Berarti apa? Tidak ada yang tinggi. Nah, karena ini sebetulnya kalau kita bawa implementasi dalam gereja, maka sebetulnya semua jabatan gerejawi harusnya fungsional. Betul. Dan bukan strukturalis, apalagi hierarkis. Seakan-akan kalau dia jadi pimpinan gereja, entah lokal, klasis, atau ketua umum, pada satu sisi nggak bisa diganti, pada sisi yang lain jadi seperti Tuhan.
seperti Tuhan. Padahal jabatan melekat pada fungsi. Betul, karenanya saya selalu mengkritik istilah wakil Kristus yang disematkan kepada para pendeta. Oke lah, kalau memang dipahaminya Vikar Kristi, tapi Vikar Kristi harus Kristi yang seperti ini. Ya, saya pendeta, saya wakil Kristus, Vikar Kristus, betul, tapi Kristus yang seperti ini. Jangan sampai justru Vikar Kristi digunakan Kristus kepala gereja, tuan atas gereja. Jadi saya wakil tuan, wakil bos atas gereja. Nah, itu salah. Kalau Vikar Kristinya dipahami seperti ini, bagaimana dia yang adalah rabi, guru, dan Tuhan merendahkan dirinya, kehormatan ditanggalkan, jubah kehormatannya dia melayani, membasuh. Maka kalau kita memahami Vikar Kristi seperti itu, ya nggak keliru. Tapi tetap dalam pemahaman bahwa itu harus dipahami sebagai fungsional, bukan strukturalis dan hierarkis yang tidak boleh digeser, digantikan, yang kemudian harus disanjung, dihormati, di segala macam, sampai cium-cium tangan segala macam gitu. Ini agak keluar sedikit. Di kampus kami nih kalau semester 1 baru datang nih mahasiswa, itu langsung datang, selamat pagi Pak Sigo, tercium tangan gitu. Saya kalau udah mulai tangan saya dipegang, mau dicium gitu, saya tarik tangan saya. Saya bilang, enggak, apaan sih cium-cium tangan? Saya bilang, kita sama, kita setara, jangan cium-cium tangan gitu. Nah, itu salah satu contoh sebetulnya. Nah, ini yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Karenanya, Yesus sedang bicara apa? Jika aku adalah guru dan Tuhan melakukan itu, maka Tuhan bilang di sini, kamu wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15-nya, aku memberikan suatu teladan supaya kamu berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Dikatakan seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhan. Tuhannya siapa? Yesus kan. Kita hamba. Lah kalau Tuhan kita begitu, apalagi kita. Kira-kira begitu maksudnya. Dan Yesus ngomong tegas di sini. Mengapa? Saya bisa ngebayangin sebetulnya Tuhan lagi sebel. Karena di Yohanes tidak dicerita, tapi di Markus sampai 3 kali. 3 kalinya konyolnya, ini nubuat sengsara Kristus. Di Markus 8 ayat 33-1 dia bilang dia akan ditangkap, diserahkan kepada anak manusia dan mati. Padahal ketika dia bangkit. Di pasal 9 ayat 31-33 juga begitu. Di Markus pasal 10 ayat 32-34 juga begitu. Ini isinya 3 nubuat sengsara Yesus. Tapi ketika Yesus selesai bernubuat sengsara, 3-tiganya malah berebut kedudukan. Yang menunjukkan kalau sampai 3 kali memang karakteristik dari para murid. Dan di sini nampaknya Tuhan seperti quote unquote dalam bahasa saya ya. Tuhan sebel gitu. Dan Tuhan tunjukin gimana seharusnya. Jadi karenanya ini jadi semacam prophetic teaching atau prophetic act gitu. Tindakan profetis atau pengajaran profetis dia tampilkan lewat peragaan seperti itu. Dan karenanya ini jelas bicara saling merendahkan diri. Dan kata wajib itu harus jadi kewajiban kita sebetulnya sebagai para pengikut Kristus. Dan karenanya ini bicara kewajiban saling merendahkan diri satu dengan yang lain, saling melayani satu dengan yang lain. Dan segala background yang selama ini jadi pegangan dalam kultur sekuler, kultur umum, kultur modern, gak boleh masuk dalam gereja. Misalnya kita suka memandang latar belakang orang. Itu udah pasti. Kalau dia kaya, kita perlakukan berbeda. Kalau dia miskin, kita perlakukan berbeda. Atau ras. Sesama orang Batak, kita bisa lebih dekat. Sesama yang satu suku, kita bisa lebih dekat. Dan sesama yang lain, kita bisa curiga. Ada beberapa orang yang kalau saya ngobrol, saya suka dengar, oh kalau suku ini buruk, suku ini jelek, suku ini, dan seterusnya. Kemudian juga warna kulit, kecurigaan tertentu, kecurigaan terhadap nama, terhadap kalau namanya berbau ini langsung curiga, atau kecurigaan terhadap tampilan fisik, kalau tampilan fisiknya begini, kalau mukanya serem, kulitnya hitam gitu kan, wah ini pencuri segala macam dan seterusnya. Dan makanya juga saya kemarin kalau dengar ada kasus tuh beberapa waktu yang lalu, debt collector lah ya, mencegat mobil, tapi kemudian pemilik mobil yang mau diambil karena lupa bayar apa, ribut dan dipukul, dan kemudian debt collectornya pergi dan kemudian dia cari lagi mata elang tuh yang disebut mata elang, dia cari rumahnya, dihancurin rumahnya, dia bawa teman-teman serombongan. Dan kalau kita perhatikan debt collector maupun juga yang mata elang itu rata-rata siapa? Kalau bukan orang Batak, orang Indonesia Timur. Dan itu kan juga sebetulnya kita ngebangun kultur buruk itu. Kita mengkonstruksi cara berpikir yang buruk sekali terhadap ras
etnis tertentu gitu. Nah, ini sebetulnya yang dilawan Tuhan, termasuk juga status sosial, pendidikan, dan lain-lain. Nah, karenanya saling merendahkan diri berarti juga harus menyingkirkan semua latar belakang yang memberikan kecurigaan. Kita ini paling jago loh dalam tafsir kecurigaan atau hermeneutic of suspicion. Gampang curiga kita. Ini kita jago sekali di sini. Ini harus kita buang begitu. Ini harus kita buang. Tapi untuk hal-hal yang tertentu dalam ilmu tafsir sebetulnya ada juga hermeneutic of suspicion. Tapi dalam konteks ini itu nggak boleh gitu. Karena dia kulit hitam, karena dia gondrong, karena dia rambutnya apa gitu, kita kemudian curiga, dan itu jahat sebetulnya. Mengapa? Karena Tuhan sudah peragakan, kita harus saling merendahkan, saling melayani satu dengan yang lain tanpa memandang latar belakang itu. Karena sebagai penutup Ibu Pendeta Santi, kenapa kemudiannya Tuhan menggunakan ini? Karena Tuhan melihat Maria, kerendahan hati yang begitu tulus, bahkan sekalipun dihinakan oleh Yudas Iskariot, di versi yang lain dihinakan oleh Simon, tapi toh dia tetap melakukannya dengan hati yang penuh kasih kepada Kristus, dan itu menyentuh Kristus, membuat Kristus kemudian meniru apa yang Maria lakukan untuk memberi contoh kepada para rasul, para murid. Begini loh kalian harus lakukan, saling merendahkan diri, saling melayani satu dengan yang lain tanpa latar belakang apapun, dan wajib. Saya mau berikan tekanan, wajib untuk dilakukan. Demikian Ibu Pendeta Santi. Wajib untuk dilakukan, wajib saling membasuh kaki. Hal yang lain yang menarik adalah yang tadi Bapak Pendeta begitu katakan, ketika Maria melakukan tindakan membasuh kaki Yesus pun dinyinyir begitu ya. Dia nggak terganggu sama sekali. Ini kan ada beberapa yang ketika melakukan yang dianggap baik begitu, ketika dia diganggu lalu kemudian berubah fokusnya, sibuk dia sama penilaian. Kalau Maria ini enggak, karena dia tahu Betul sekali. hal yang dia lakukan, tujuan yang dia lakukan, jadi dia nggak sibuk dengan penilaian sana sini. Mungkin ini kalau orang-orang udah penuh begitu mungkin ya. Yang menarik adalah kalau kita kan gini, kalau kita udah berbuat baik, kemudian ada orang yang curiga, kita bisa berhenti loh berbuat baik. Maria enggak, bahkan ketika orang-orang lain mengkritik dia, Yudas istilahnya ring satunya Tuhan mengkritik, kemudian ada juga Simon yang kalau kita kait-kaitin mungkin saja Lazarus itu saudaranya gitu mengkritik, toh dia tidak terganggu, dan ini yang luar biasa. Jadi wajar saja kalau Yesus begitu melihat yang dia lakukan dan terinspirasi itu. Nah, satu poin. Coba cari dalam keempat Injil di mana Yesus nyontek quote unquote tindakan kasih seseorang. Cuma ini. Nggak ada lagi yang lain. Cuma ini. Dan itu berarti betapa rendah hati dan penuh kasihnya Maria dalam pemahaman pemandangan Yesus, sehingga Yesus ngambil itu sebagai contoh untuk ngajarin para murid. Dan Yesus mau bilang, nih, saya lakukan seperti yang dia lakukan. Kamu contoh, ikuti dia juga. Lihat dia seperti itu. Nah, terakhir, yang tadi saya underline wajib. Kita kan selalu menganggap kekristenan agama anugerah, bukan agama hukum. Tapi kata wajib itu sebenarnya bahasa legal. Bahasa hukum. Tapi bukan masalah ritus-ritus keagamaan. Kewajiban ini bicara hal yang terkait dengan sosial, kemanusiaan. Jadi, kewajiban atau hukumnya kita, legalismenya kita, bukan terletak pada harus melakukan ini, harus melakukan itu, nanti kalau nggak begini kena hukum, kalau nggak begitu kena hukum, bukan. Tapi kewajiban untuk melakukan hal-hal yang penuh kemanusiaan tadi. Itu justru jadi kewajiban bagi kita. Tidak ada lagi loh Tuhan bilang, kamu wajib begini, wajib disunat, wajib begini, wajib begini. Nggak ada. Tapi di sini Tuhan bilang, wajib. Gitu. Betul. Baik, sahabat pecinta ngulik Alkitab, terima kasih untuk kesediaan Bapak Pendeta Asigor mengulik teks ini, Injil Yohanes 13 ayat 1-20. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kekristenan ini bukan agama hukum, ya ini Yesus bilang wajib saling membasuh kaki ya. Jadi kalau kita bilang kita bangga menjadi orang Kristen, menerima keselamatan dan anugerah, ya Kristus tuntut itu berarti dari kita. Betul tuntut sekali. berarti kan? Betul. Wajib saling membasuh kaki.
Ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat, dapat memberikannya juga pada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan DKB TV. Dan Bapak Pendeta Sigor dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami kagum akan bagaimana Engkau memperagakan kasih dalam kerendahan hati. Dan bagaimana Engkau justru meniru teladan yang Maria lakukan. Dan Engkau menggunakannya untuk menegur para rasul-Mu. Dan biarlah ini juga menegur setiap kami. Jikalau Yesus adalah Tuhan kami melakukan itu, maka kami pun wajib melakukannya. Saling merendahkan diri, saling melayani satu dengan yang lain. Ya Roh Allah, pencipta langit dan bumi, mampukanlah kami untuk dapat melakukannya sungguh-sungguh dalam ziarah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.